Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang ataupun malam. Perkenanlah kami sedikit berbagi bagi yang mungkin belum tahu ataupun awam tentang bagaimana caranya sebuah karburator buat GT100, A100 ataupun sejenisnya yang mungkin ada persamaannya juga, itu L-Jema L2G, terus sama L2 Super ataupun Kawasaki GTO, mungkin ada kemiripan, tetapi pada prinsipnya ini yang saya gunakan adalah karburator A100 ataupun GT100 Suzuki. Jadi buat kendaraan tersebut. Di sini kami akan pertama kita buka dulu. Jadi ini kami juga membutuhkan saran, kritik dan saran yang membangun agar cara kerja ataupun cara mereparasi ataupun memperbaiki karburator ini semakin tahu. Saya pun juga semakin tahu, semakin paham bagaimana caranya agar motor kita berjalan dengan lancar. Karena karburator ini kalau bocor itu ya memang repot juga, apalagi tempatnya untuk A100 ataupun GT100 itu agak tersembunyi di bawah samping kanan. Buat motor ini agak repot juga kalau kita memperbaikinya bocor. Terus ini sudah kita buka. Lalu ini yang pertama yang penting itu kita copot ini dulu pelampungnya. Ini ada pennya, kita lepas pelampungnya. Nah, di sini yang perlu kita ketahui, perlu kita pahami bahwa yang menyebabkan kebocoran sebuah karburator ini yang paling penting itu ini needle valve, untuk bahasa asingnya, tapi untuk bahasa ini Indonesianya pelampung, jarum pelampung. Memang ini ujungnya lancip ya, ini agak seperti jarum. Nah, di sini karena termakan usia, lamanya usia, permukaan yang lancip ini terkadang tergerus oleh gesekan-gesekan yang di bosnya ini. Karena dia naik turun itu lama-lama dia ini ada goresan ataupun ya tidak rata, melingkar ini. Kalau kita rasakan mungkin pakai jari itu terasa, kalau mungkin ini yang masih bagus ini. Terus bagaimana solusinya? Andaikan di sini ini pelampungnya ini, needle valve-nya ini ada goresan ataupun tidak rata. Ini kalau kita ada dana yang cukup, ini bisa kita belikan repair kit ini komplit, sama ini dealing sama spuyer ini, mainjet, pilot jet ini ada semuanya komplit. Tetapi kalau kita mungkin terpaksanya itu budgetnya itu tidak ada, ini kita bisa akali. Nah, gimana caranya? Caranya begini, kita pakai ini bur tangan, gerinta tangan. Kita buka, di sini kita lepaskan dulu ininya. Ada ini penguncinya, klipnya. Terus kita masukkan. Kita masukkan, usahakan lurus, jadi biar bubutannya itu simetris. Nah, udah kita angkat dulu, kita kencangkan. Terus ini begini, kita ambil ini amplas halus ukuran 600-an. Nah, ini terus kita putar. Nah, posisi miring sama dengan kelancipannya
valve-nya ini, leader valve-nya. Kita pelan-pelan kita putar terus kita begini terus sampai halus, sampai hilang goresannya itu, sampai rata. Ini ya, jadi ini kalau kita mungkin tidak ada budget untuk membeli yang baru. Sudah, kita anggap ini sudah selesai. Lalu yang kedua, ini kita lepas ini dulu. Nah ini pada kunci 8 ini bosnya ini. Terus ini ada o-ringnya, ini kita lepas dulu. Terus ini kita pakai ini pakai amplas yang kita gunting tipis sesuai lebarnya. Ini batang bambu yang bisa kita dapatkan kalau kita membeli cilok ataupun itu bakso goreng atau apa itu yang ditusuk, buat tusuk gitu. Ini biar masuk di ini. Terus kita ikat dengan tali karet. Biasanya anak-anak kita ataupun adik kita perempuan atau ibu istri kita ada ini untuk kuncir, karet kuncir. Terus kita ini masukkan ke sini. Terus kita amplas di dalam sana, itu kita amplas. Putar terus ini di pas tengah, biar center ini harus di pas tengah, pelan-pelan biar center. Nah ini udah. Jadi kita amplas dia di dalam sana ini, pakai amplas ini. Biar kemakan dia. Sini nanti ada bekasnya kuning-kuning gitu, dia akan terkikis. Ini agar apa tujuannya? Agar meratakan. Jadi di dalam sana mungkin karena keausan atau kekotoran, karena lama dipakai, jangka waktu lama ini dia akan mungkin bergelombang ataupun kotor yang menempel di sana, jadi nggak rata. Nah ini kita bisa ratakan dengan ini tadi yang kita amplas. Ataupun kalau nggak ada ini, kita pakai tangan, kita putar-putar, tapi mungkin agak sedikit lebih lama. Putar-putar terus biar terkikis di dalam sana ini. Nah begitu. Oke, sekarang ini sudah selesai, sudah dianggap rata. Terus yang poin ketiga lagi yang penting, ini di sini, ini kebocoran di sini. Ini kadang itu kurang rapat dratnya ataupun ininya, o-ringnya sudah lemah ataupun sudah tidak udah keras, jadi nggak rapat lagi. Nah, ini kita solusinya pakai selotip di toko bangunan, banyak di toko bangunan. Terus kita ambil kecil saja, sebesar ini, kita potong pakai gunting. Nah, sebesar itu. Nah, ini contoh aja ya ini. Terus kita sini putar-putar di sini, kalau bisa ya berlawanan dengan arah jarum jam, karena kalau kita mutarnya dia akan mengencang. Gini jadi muternya gini, jangan ke depan tapi ke belakang sini muternya. Oke. Nah, terus ya secukupnya, mungkin 5 putaran atau berapa putaran, yang penting jangan banyak-banyak, yang penting dia biar rapat gitu. Oke. Nah, terus kita pasang lagi, kita instalasi lagi. Kita masukkan lagi, ini tadi ada ininya ya, selotipnya ya ini, tapi saya cuma nyontok aja, enggak bisa. Terus kita kencang lagi dengan kunci 8.
Nah ini kalau bisa yang bener-bener kencang dia sampai set set set, set gitu. Kalau kunci dia pakai kunci T gini lebih, kalau kita pakai kunci T lebih kencang, jangan sampai ada remes lagi. Oke begitu. Nah, terus kita pasang lagi, instalasi lagi sampai selesai. Kita pasang ini apa namanya, padnya. Sampai selesai kita instalasi lagi, terus kita tutup. Dan ini yang poin lain ini, nah saya pasang aja dulu ya. Ini kita pasang. Ini pennya. Oke, ini coba lihat ini. Setelahnya ini lurus ya. Jadi kita lurus, kadang ada bekasnya sini, ini kayak ada garis-garis itu bekas bensin itu, kita buat patokan aja lurus buat permukaannya. Jadi jangan sampai ini terlalu gini, nanti jadi apa namanya, kekecilan lubangnya. Tapi jangan terlalu ke bawah, terlalu ke bawah dia akan buka terus, jadi akan sampai penuh keluar, sampai lumer-luber. Ini nah, usahakan ini lurus, ini nyetelnya ini. Tapi nanti bisa dicoba trial and error biar ketemu yang paling pas. Ini emang nggak bisa secara apa namanya, secara cepat. Oke, terus kita tutup lagi. Ini kalau ini packingnya udah jelek, ini bisa pakai lemnya gini, kayak gini nih, kayak lem kastol, tapi ini ada kecilnya, ada ujung kecil lagi. Kita tinggal begini, mudah sekali gini. Pas, nggak terlalu melebar kemana-mana. Oke, kuat ya. Terus kita tutup sampai kita tekan biar kencang. Kalau gini berarti dia nggak terlalu lebar, nggak terlalu sempit maksudnya, jadi masih ada apa namanya, gap, biar nggak biar bisa keluar. Kalau nggak kekecilan. Ini sampai kita tekan, terus kita kencangkan. Oke, sampai ini kencang lagi. Kalau bisa ya apa namanya, diagonal dari samping ini urutannya biar merata. Oke, kalau udah kencang, udah, jangan kencang nanti dol apa bautnya selek, malah bisa kita harus perlu ke tukang bubut. Oke, ini begini sedikit apa pengalaman dari saya udah berbagai macam saya coba. Saya kalau ada bocor bensin rembes, ini saya berbagai apa namanya, mungkin yang di YouTube ataupun yang di mana saya masukkan dari temen, itu saya perhatikan. Dan ini kayaknya jadi sedikit mungkin apa namanya, saya nambahi saja, bukan dari ide saya sendiri. Ini saya cuma sedikit berbagi yang dari saya. Dan ini mungkin ada mungkin kekurangan ataupun yang koreksi ataupun kritik yang mohon silahkan di komentar. Saya terima apa adanya, saya sedikit apa berbagi. Mungkin ada yang membutuhkan atau mempunyai kasus yang sama tapi sulit untuk memecahkan masalah tersebut, yaitu kebocoran pada karburator A100
ataupun GT Suzuki GT 100. Ini saya bukan untuk Suzuki, saya GT 100. Oke teman-teman, demikian dari saya. Banyak salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian, baik berupa komentar ataupun yang lainnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.